Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku, Syira Iskandar. Dan di sini aku bakal membahas Cisco CNA 200-201 Superlab ketiga. Nah, di sini ada topiknya, yaitu VLAN dan trunking, custom alloy trunk, broadcast, RSTP, router M-stick, switch virtual interface atau SVI, DHCP server, excluded, dan lain-lain. Oke, di sini juga ada beberapa instruksinya, yaitu ada 11 part. Nah, di sini tuh, maksudnya kita langsung aja mulai dari instruksi yang pertama, yaitu jadi kita harus konfigurasi hostname pada setiap router dan switch. Nah, kita langsung mulai aja. CLI enable config hostnya itu switch 1. Enable secret SID. Nah, kita lakukan yang sama di router. Enable configure terminal. Hostnya ini router 2. Enable secret SID. Enable configure terminal. Hostnya itu router 1. Enable secret SID. Nah, di router sini enable configure terminal, hostnya router 4. Enable secret SID. Enable config hostnya router 3. Enable secret SID. Kita ngacak aja ke sini. Enable config hostnya switch 2. Enable secret SID. Ke sini enable config host dulu, switch 3, enable secret SID. Di router ini udah belum? Ini udah. Switch ini enable config hostnya switch 4. Enable secret SID. Ini switch 5. Enable config hostnya switch 5. Enable secret SID. Yang terakhir, enable configure terminal, hostnya switch 6. Enable secret SID. Jadi kita lihat ya, udah semua, udah. Nah, kalau part satunya udah, sekarang kita ke part 2, yaitu configure VLAN dan trunking di switch ketiga, switch keempat, dan router 2. Kita bikin VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display.
konfigurasi terang dan alloy terang, port fast, router on stick. Oke. Sekarang kita masuk ke switch 1. Di sini itu VLAN-nya. Coba kita lihat dulu do show VLAN brief. Nah, VLAN 1 itu kan default ya, teman-teman. Nih, interface-nya. Nah, tapi di sini dia pakai interface 1, 2, dan 3. Tipis. Langsung aja. Interface range FA01 sampai 3. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 1. Nah, spanning tree port fast. Terus sekarang kita mode terangin dulu, yaitu interface FA04. Interface FA04, switchboard mode terang, switchboard terang, alloy VLAN 1. Nah, di sini udah. Terus sekarang kita konfigurasikan router on stick. Kita nyalain interface-nya. Nah, di sini tuh dia serial 2, serial 3, dan FA00. Interface SE20, IP address-nya 10.10.10.2, 255.255.255.252. No shutdown. Nah, selanjutnya, sekarang interface serial 30, IP address-nya 10.10.10.5, 255.255.255.252. No shutdown. Nah, di situ yang interface FA00. Ini no shutdown aja. Nah, dari situ kita mode subinterface-in. Ya. Interface FA00.1 encapsulation.1q1 IP address-nya itu yang ini 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, udah. Sekarang kita isi IP-nya secara manual. Masuk ke DNS server, ke mode config. Nah, default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, DNS servernya 192.168.1.2. Nah, fase donetnya itu 192.168.1.2. Nah, web server, mode config, default gateway-nya 192.168.1.1. 192.168.1.2. Ke fase download ini, masukin 192.168.1.3. Ininya udah. Nextin. Sekarang ke sini. Mode config.
Vault GP-nya 192.168.1.1. 192.168.1.2. Fase dan nolnya 192.168 1.4. Nah, untuk ke part 2 ini kita sudah menyelesaikannya. Nah, sekarang kita lakukan konektivitas katanya ya. Nah, di sini juga sudah successful, berarti tandanya tadi kita sudah berhasil. Oke. Sekarang ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Berarti ini, dan ini. Nah, kita bikin VLAN dulu. Seperti biasa, konfigurasi port flash. Berarti kita ke switch ya. Nah, di sini itu kita bikin VLAN-nya. VLAN 2, name-nya VLAN 2. Biar langsung kita masukin aja ini interface-nya. Ini berapa? Ini 3. Itu yang ke access point. Interface FA02. Ya, switch port mode terang. Salah. Switch port mode access. Switch port access VLAN 2. Spanning tree port fast. Habis itu, kita lihat lagi. Ini interface berapa? 3, 4, 5, dan 6. Oke. Sekarang VLAN 3. Iya. Name-nya VLAN 3. Interface range FA03 sampai 4. Switchport mode access. Switchport access VLAN 3. Spanning tree port fast. Itu VLAN 4. Name-nya VLAN 4. Interface range FA05 sampai 6. Switchport mode access. Switchport access VLAN 4. Spanning tree port fast. Nah, kalau udah, kita lihat dulu dia pakai interface. Kita harusnya mau diterangin dulu. FA01 ya teman-teman. Gak kelihatan. Interface FA01. Switchport mode terang. Switchport terang. Taloid jalan 2 sampai 4. Oh, terang. Jalan 2 sampai 4. Nah, di sini udah. Selanjutnya kita bakal ini ya, konfigurasi access point. Kita ke access point dulu aja. Kita ke mode config. Ke port 1. Nah, di sini itu SSID-nya tuh kita ubah jadi sekolahan akademi.
Nah, ininya kita ubah jadi yang ini. Nah, terus ini tuh passwordnya 1 sampai 8. Nah, ini sudah kita X aja. Nah, habis itu hmm, kita bakal ke router dulu. Ini kita bakal nyalain tiga interface-nya. Enable SID, configure terminal, interface SE3/0, ya, situ IP address-nya 10.10.10.6.255.255.255.252. Nah, shutdown. Nah, sekarang interface SE2/0, IP address 10.10.10.13.255.255.252. Oh, shutdown. Nah, sekarang ke yang interface FA10. FA10. No, shutdown. Coba kita lihat apakah sudah nyala. Sudah ya. Kita bakal bikin DHCP untuk semua VLAN-nya. Sebelumnya, kita bakal interface FA10.2, interface FA10.2, encapsulation.1Q2, IP address-nya 192.168.2.1.255.255.255.0. Nah, exit. Habis itu, interface FL10.3, encapsulation.1Q3, IP address-nya 192.168.3.1.255.255.255.255.0. Exit. Di situ interface FA10.4, encapsulation.1Q4, IP address-nya 192.168.4.1.255.255.255.0. Exit aja. Habis itu IP DHCP full VLAN 2, netnya 192.168.2.0.255.255.255.255.0. Default router 192.168.2.1. DNS-nya, DNS servernya tuh yang tadi ya, 192.168.1.1.2. Exit. Di situ IP DHCP full VLAN 3, netnya 192.168.3.0.255.255.255.0. Default router 192.168.3.1, DNS-nya 192.168.1.2. Exit. IP DHCP full VLAN 4, netnya 192.168.4.0.255.255.255.255.0. Deva 192.168.4.1, dan S-nya 192.168.1.2. Exit.
Terus IP DHCP, excluded address 192.168, 2.1, IP DHCP excluded addressnya 192.168.3.1, IP DHCP excluded address 192.168.4.1. Nah, di sini udah. Nah, sekarang kita bakal kita bakal nyambungin dulu pada wirelessnya. SID-nya tuh Akademi, maaf salah, sekolah kan Akademi. Ininya ini 1 sampai 8. Wireless. Ininya diganti. Sekolahan Akademi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wirelessnya sekolahan Akademi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita percepat. Nah, sekarang kita lihatin dulu ya untuk VLAN 3, apakah dia sudah ada IP-nya. Nah, di sini request successful untuk DHCP-nya. Di sini juga successful. Coba kita lihat di smartphone-nya. Desktop, IP configuration. Nah, di sini juga sudah ada ya. Ada. Ini. Nah, iya benar. Dan sekarang coba VLAN 4. Oke teman-teman, untuk konfigurasi part 3 kita sudah melakukannya dan berhasil. Nah selanjutnya kita bakal ke part 4 yaitu configure VLAN trunking di switch ketiga dan router keempat. Berarti di sini, nah kita langsung mulai aja bikin VLAN-nya dulu, konfigurasi trunk alloy, port path seperti biasa di switch ini. Sebelah sini. Nah, enable SID configure terminal VLAN-nya itu VLAN 5 dan VLAN 5 6 7. VLAN 5 name-nya VLAN 5. VLAN 5 itu interface-nya 5, ini 4 2 3, ini 7 dan 6.
interface range FA 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 5, VLAN 5, spanning tree port face, VLAN 6, namenya VLAN 6, interface range FA 02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, spanning tree port face. Di situ VLAN 7, namenya juga VLAN 7, interface range FA 06 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 7, spanning tree port face. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini tuh interface FA00. Bukan di sini ya, teman-teman. Nah, di sini interface FA01, switch port mode trunk, switch port trunk, alloy VLAN 5 sampai 7. Nah, di sini udah. Sekarang itu kita konfigur router on stick dan DHCP server. Berarti kita bikin DHCP ya. Kita langsung masuk aja. Share di sini. Ini jangan exit. Ini kita masih ada di mode konfigur terminal. Terus kita masuk ke interface FA00. No shutdown dulu ya. Nah, habis itu kita ke mode subinterface-in. Interface FA00.5 encapsulation.1q 5, IP address-nya 192.168.5.1.255.255.255.0. Exit, habis itu interface FA00.6 encapsulation.1q 6, IP address-nya 192.168.6.1. Iya lupa. 255.255.255.0. Terus exit, interface FA00.7 encapsulation.1q7, IP address-nya 192.168.7.1.255.255.255.0. Nah, kita exit, kita bikin IP DHCP VLAN 5, netnya 192.168.5.0, 255.255.255.0. Default router 192.168.5.1, DNS-nya 192.168.1.2. Exit, habis itu IP DHCP VLAN 6, netnya 192.168.6.0, 255.255.255.0. Default router 192.168.6.1, DNS-nya 192.168.1.2. Exit, IP DHCP
VLAN 7, netnya 192.168.7.0.255.255.255.0. Default router 192.168.7.1. DNS-nya 192.168, 1.2. Exit, habis itu IP DHCP excluded address 192.168.5.1 IP DHCP excluded address 192.168.6.1 IP DHCP excluded address 192.168.7.1 exit. Nah, di sini kita sudah memasukkan IP DHCP-nya. Kita lihat apakah ini juga dapat. Nah, di DHCP request successful. Nah, oke, sekarang kita lakukan kayak ngeping gitu. Nah, di sini sudah successful. Sini ke sini. Sudah successful juga. Itu tandanya konfigurasi kita berhasil. Nah, di part keempat ini sudah selesai. Nah, sekarang ke part 5 yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch keempat, switch ke-5, 6, dan router 3. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja konfigurasi di part kelima yaitu bikin VLAN dan trunking di switch keempat, 5 dan 6, router 3. Langsung aja kita mulai. Kita masuk ke switch ini dulu. Langsung aja kita enable SID configure terminal. Nah, di sini itu kita bikin semua VLAN-nya dulu aja dari VLAN 8 sampai 13. VLAN name-nya VLAN 8. VLAN 9 name-nya VLAN 9. VLAN 10 name-nya VLAN 10. VLAN 11 name-nya VLAN 11. VLAN 12 name-nya VLAN 12. VLAN 13 name-nya VLAN 13. Nah, sekarang kita mode terang aja. Ini itu interface FA 123. Interface range FA 01 sampai 3. Switch
switchboard, mode trunk, switchboard trunk, alloy VLAN 8 sampai 13. Nah, di sini udah. Habis itu sekarang ke switch kelima. Enable SID, configure terminal. Sini kita bikin VLAN dulu semuanya. Ini VLAN 8, terus VLAN 9, namenya VLAN 9, VLAN 10, namenya VLAN 10, VLAN 11, namenya VLAN 11, namenya VLAN 11, terus VLAN 12, namanya VLAN 12, VLAN 13, namanya VLAN 13. Nah, sekarang yang di sini itu VLAN 12 ini 56. Nah, kita bikin interface range FA 03 sampai 4, switchboard mode akses, switchboard akses, VLAN 13, spanning tree port face. Nah, sekarang interface range FA 05 sampai 6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 12, spanning tree port face. Habis itu interface range FA 07 sampai 8, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 11, spanning tree port face. Nah, di sini kita mode teranginnya tuh dua, yaitu interface FA01 ya. Interface range FA01 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang alloy VLAN 8 sampai 13. Di apa tuh? Di switch kelima udah. Sekarang ke switch 6. Aku geserin. Enable SID, configure terminal, VLAN 8, namenya VLAN 8, VLAN 9, namenya VLAN 9, VLAN 10, namenya VLAN 10, VLAN 11, namanya VLAN 11, VLAN 12, namanya VLAN 11, VLAN 12. Kita salah kasih nama ya teman-teman. Namanya tuh kita masuk ke VLAN 11, VLAN 11. Namanya VLAN 11. Nah, sekarang VLAN 13. Namanya VLAN 13. Nah, udah. Sekarang kita bikin. Lihat interface-nya maksud aku. Ini 9, 10. 7, 8. 5, 6. Interface range FA 0
5 sampai 6. 05 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10, spanning tree podcast, interface range FA 07 sampai 8, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 9, spanning tree podcast, interface range FA 09 sampai 10, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, spanning tree podcast. Nah, sekarang kita lihat. Oh, aku belum masukin yang ini ya teman-teman. Jadi interface range FA 03 sampai 4. Ini tuh switchboard model access, switchboard access VLAN 11. Nah, spanning tree podcast. Mode terangin yaitu interface FA 01, sama kayak tadi sih. 01 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang alloy VLAN 8 sampai 13. Kita percepat. Udah. Selanjutnya, kita bakal nyalain interface-nya di router dan bikin DHCP server. Enable SID configure terminal. Ini itu interface FA00, no shutdown. Nah, interface FA00.8 encapsulation dataan ke-8, IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. Exit, habis itu interface FA00.9 encapsulation dataan Q9, IP address-nya 192.168.9.1.255.255.0. Exit, habis itu interface FA00.10 encapsulation dataan Q10, IP address-nya 192.168.10.1.255.255.255.0. Exit, habis itu interface FA00.11 encapsulation dataan Q11, IP address-nya 192.168.11.1.255.255.255.0. Exit, interface FA00.12 encapsulation dataan Q12, IP address-nya 192.168.12.1.255.255.0. Exit, habis itu interface FA00.13 encapsulation dataan Q13, IP address-nya 192.168.13.1.255.255.255.255.0. Exit, habis itu ID DHCP full VLAN 8, netnya 192.168.8.0.255.255.255.0. Default router 192.168.8.1, DNS-nya 192.168.1.2. Exit, IP DHCP full VLAN 9, netnya 192.168.9.0,
255, 255, 255.0. Default router 192.168.9.1 dan edge-nya 192.168.1.2. Exit IP DHCP port VLAN 10, netnya 192.168.10.255, 255, 255, 255.0. Default router 192.168 10.1 dan S-nya 192.168 1.2. Exit suatu IP DHCP chat VLAN 11, netnya 192.168.11.0, 255, 255, 255, 255, 0. Default router 192.168.11.1 dan S-nya 192.168.1.2. Exit dari situ IP DHCP port VLAN 12, netnya 192.168.12.0, 255, 255, 255.0. Habis itu default router 192.168.12.1 dan S-nya 192.168.1.2. Exit bukan interface IP DHCP port VLAN 13, netnya 192.168.13.0, 255, 255, 255.0. Default router 192.168.13.1 dan S-nya 192.168.1.2. Exit IP DHCP excluded address-nya 192.168.8.1 IP DHCP excluded address 192.168.9.1 IP DHCP excluded address 192.168.10.1 IP DHCP excluded address 192.168.11.1 IP DHCP excluded address 192.168.12.1 IP DHCP excluded address 192.168.13.1. Nah, udah exit aja. Di sini udah. Habis itu kita cek masing-masing PC-nya apakah mendapatkan IP. Nah, dapat. Ini juga dapat. Yang 9. Ini juga dapat. Ini salah. Ini juga dapat. Nah, sekarang untuk VLAN 10. Ini masing-masing harus kita buka ya. Biar ketahuan apakah si PC-nya tuh pada dapat apa enggak. Nah, udah. Sekarang untuk VLAN 11. Dimulai dari sini. Successful. Ini juga successful.
Sekarang VLAN 12. Successful. Successful. VLAN 13. Ini juga successful. Ini terakhir. Successful juga. Nah, sekarang kita akan melakukan ping. Dari PC ini ke sini. Dari sini ke sini. Successful. Berarti konfigurasi kita di VLAN ini berhasil. Oke, untuk part kelima udah. Sekarang ke part 6 yaitu konfigur rapid PVST. Oke teman-teman, sekarang kita ke part 6 yaitu konfigur rapid PVST. Ini itu spanning tree mode rapid PVST. Nah, udah. Sekarang di switch ke 6, enable ke SID, configure terminal, SID, configure terminal, terus penetri mode rapid VST. Nah, udah. Nah, sekarang aku bakal bikin si switch 4 ini menjadi root bridge pada semua VLAN. Berarti di sini. Ini itu enable SID configure terminal spanning tree mode rapid VST spanning tree VLAN 1 8 sampai 13 root primary. Nah, di sini aku bakal lihat the show spanning tree. Nah, kita lihat ya dari atas. Oke. Di sini tuh VLAN 8. Nah, dia nih ada bacaan this bridge is the root. Berarti sudah melakukan root bridge-nya. VLAN 9 juga sama. VLAN 10. Terus VLAN 11 tadi. Ini juga udah. VLAN 12. Terus VLAN 13. Nah, oke. Sudah berhasil. Sekarang kita ke part 7 yaitu configure point-to-point addressing between routers. Jadi kita bakal konfigurasi IP address pada semua router, IP-nya yang udah ada di situ, sama lakukan konektivitas. Hanya gitu. Nah, coba kita lihat di router keempat sini. Keempat sini dia udah dinyalain interface-nya. Ini ke sini juga udah, ini ke sini. Nah, sekarang mungkin dari sini ya. Nah, interface, kita masuk ke conf dulu. Interface serial 2/0, IP address-nya 10 10 10 10 255 255 255 252. No shutdown. Nah, sekarang interface serial 3/0.
IP address-nya 10.10.10.14 255 255 255 no shutdown. Nah, sekarang di router ke 1. Sebentar, kita arahin dulu. Enable SID, configure terminal. Habis itu, interface serial 2/0, IP address-nya yaitu 10.10.10.9 255 no shutdown. Habis itu, interface serial 3/0, IP address-nya 10.10.10 titik 1 255 255 252 no shutdown. Oke, semua interface-nya sudah nyala, jadi ke part 7 ini kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita ke part 8, yaitu configure SPF di semua router. Dengan kita memakai proses ID-nya itu 1. Oke, teman-teman, di sini itu sekarang kita ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF di small router. Nah, sekarang kita mulai dari router kedua sini dulu. Kita lihat, yaitu networknya yang 0 dan 4, terus yang mengarah ke VLAN 1. Nah, enable SID conft. Nah, tadi proses ID-nya kan 1, berarti router OSPF 1. Netnya yang 10.10.10.4, wildcard mask-nya 3, area 0. Net lagi 10.10.10.0.0.0.0.3, area 0. Terus network lagi 192.168.1.0.0.0.255, area 0. Udah. Sekarang di router yang sini. Dia itu networknya yang 0 dan 8. Exit, terus router OSPF 1, netnya 10.10.10.0.0.0.3, area 0. Terus network lagi 10.10.10.8, 0.3, area 0. Nah, udah. Habis itu ke router yang sini. Berarti dia networknya yang 4, 13, VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enable SID, configure terminal, router OSPF 1, netnya 10.10.10.4.0.0.3, area 0. Net lagi 10.10.10.12.0.0.0.3, area 0. Network lagi yang masukin IP VLAN. 0
255 area 0. Net lagi 19.168.3.5 255 area 0. Net lagi area 0. Net lagi Nah, udah semua. Sekarang ke router yang sebelah sini, yaitu networknya tuh 12, 98 sampai 13. Exit, terus router OSPF 1, netnya 10.10.10.8.000.3 area 0. Network lagi 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Network lagi masukin yang si filan-filannya 168.8.5 0.0.0.255 area 0. Network lagi 192.68 9.0.255 area 0. Net lagi 192.168 10.0 255 area 0. Net lagi 192.168 11.000.255 area 0. Net lagi 192.168 12.000.255 area 0. Net lagi 192.168 13.000.255 area 0. Nah, di sini udah. Coba kita lihat masing-masing ininya ya. Exit, terus the show IP neighbor. Show IP neighbor. Show IP neighbor. The show IP, coba ya. The show IP OSPF neighbor. Nah, di sini ada yang 7.1 dan 10.9. Nah, sekarang show IP root. Nah, di sini juga OSPF-nya udah pada ada ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita ke part 9, yaitu configure DNS dan web server. Nah, jadi kita bakal configure DNS server. Di DNS servernya, record akademi sekolahan ID, ini dengan IP-nya. Terus name record www.academy.sekolahan ID, record mail akademi sekolahan ID. Nah, kayak gitu. Kita langsung masuk aja ke DNS servernya.
ke service DNS, ini nyalain, ini tuh namanya akademi akademi dot sekolahan dot id. IP-nya 192.168.1.3. Ini tipenya dia benar, record. Oke, kita ini save. Nah, terus sekarang kita ganti ininya yang sinem. Namanya kita tinggal namain www.akademisekolahan.id. Ininya hostname-nya akademi um, akademi.sekolahan.id. Tambah. Nah, sekarang kita ubah lagi jadi record lagi. Ini addressnya 4. Name-nya tuh mile.akademi.sekolahan.id. ID. Tambah. Nah, habis itu konfigurasi web server. Berarti kita ke web server. Yang ini kita ke mode service yang HTTP ya teman-teman. HTTP ininya yang indeksnya kita edit. Nah, welcome to Cisco Packet Tracer-nya kita edit. Ini tuh ganti jadi welcome to Academy Sekolahan ID. Academy Sekolahan ID. Oke, di sini kita langsung save aja. Ini kita yesin. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita ke part 10, configure email server. Kita masuk ke email server, terus ke service, terus bagian email. Nah, di sini itu tadi aku sudah menambahkan user 1. Nah, domain name-nya academy.sekolahan.id, user 1, passwordnya 123. Yang kedua, user 2, passwordnya 456. Terus kita set. Udah, habis itu ke habis itu ke kita ke PC 1 dan ke PC 2. Kita ke desktop, email. Nah, di sini itu tadi aku sudah masukin kayak tadi. Coba sekarang kita kirim ya ke user 2. Ininya TKJ. Ininya pesannya pagi misalkan. Bisa nggak? Pagi. Nah, sekarang kita coba ke di PC 2. Desktop, emailnya, save. Nah, pokoknya kayak gitu. Habis itu, eh di part 10-nya udah beres. Terus ke part 11, yaitu configure access list. Di router kedua sini, terus gunakan access list ID-nya 102. Nah, tadi karena aku ininya itu, jadi udah hilang konfigurasinya. Tapi aku seperti biasa putar
enable, terus SID, configure terminal. Nah, di situ tuh kita IP access list 102, deny IP-nya tuh yang ke eh, yang ke VLAN 2 yaitu 192.168.2.0.0.0.255. Terus hostnya itu yang mengarah ke web server dan email server yaitu 192.168.3. Begitu juga ke yang email server. Nah, habis itu aku masuk ke interface FA00 yang sini nih, terus ke mode subinterface, terus IP access group 102 out gitu. Pokoknya yang access list ini kurang lebihnya aku tuh sama kayak em, sama kayak yang udah aku jelasin gitu teman-teman. Di sini tadi hilang, maaf ya. Nah, di sini completionnya udah 100% ya. Alhamdulillah teman-teman. Cek result coba ya. Nah, di sini juga tadi di sini sempat salah ya teman-teman. Di sininya X. Nah, terus eh di di listnya juga di kayak instruksinya itu kan sekolahan ID. Nah, di sini .com ternyata ada kesalahan di sininya. Nah, makanya kenapa persennya nggak nambah-nambah tadi itu 97 kalau nggak salah. 97. Nah, di sini nih tadi DNS servernya aku sempat ganti yang ID terus ID. Nah, ini tuh salah teman-teman, harusnya .com. Nah, aku ganti. Di sini juga nggak usah pakai sekolahan, jadi langsung aja akademin sekolahan.com. Ini IP-nya kayak gitu-gitu. Baru persennya nambah. Jadi ada kesalahan di situ. Nah, terus tadi juga sempat ada kesalahan di hmm, nah di sini default information belum nambahin. Nah, tadi jadi aku nambahin. Nah, di sini enable SID confer router SPF1. Nah, ininya di default information original 10 gitu. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan materi Superlab ketiga dari aku. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.